Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Selanjutnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ananda Rizky Firmansyah. Lalu yang kedua ada Muhammad Naufal Zatil Ilham. Yang terakhir ada Muhammad Bagas Prakoso. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Yang kedua, kedudukan atau fungsi Al-Quran. Yang ketiga, sejarah dan kegunaan studi Al-Quran. Yang keempat ada Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban manusia. Lalu yang terakhir ada Al-Quran dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif yang bermakna membaca atau qara'a masdar dari kata qara'a atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Studi Al-Quran. Studi Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berasal dari kata al-fahmu wal idrak atau faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Lalu yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Al-Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabu nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, atau pengumpulan dan penerbitan pengetahuan tentang surah Mekah dan Madinah, An-Nasik wal Masuk, Al-Muhkam wal Mutasyabbih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan terkadang ilmu ini dinamakan juga usulul tafsir atau dasar-dasar tafsir, karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang musafir sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, maksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 105. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman atau sumber hukum Islam yang pertama ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Kedua perkara tersebut yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadis. Selanjutnya yaitu adalah fungsi Al-Quran. Fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mukjizat bagi kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memberikan aturan-aturan keagamaan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai mukjizat, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi bukti kebenaran kerasulan Muhammad, terutama bagi para penentang dakwah-dakwah beliau. Fungsi-fungsi Al-Quran diantaranya sebagai petunjuk dari Allah kepada manusia, sebagai bukti atau mukjizat kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati, sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa, dan sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu. Yang selanjutnya yaitu studi Al-Quran dan kegunaan Al-Quran. Studi Al-Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal idarak, yang berarti faham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran atau studi Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Quran,
pengetahuan tentang surah-surah Makkah dan Madinah, nasikh wal mansuh, muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah sejarah studi Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut beberapa fase atau tahapan perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, awal ulumul Quran berupa penafsiran ayat Al-Quran secara langsung dari Rasulullah kepada para sahabat, begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat. Yang selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman. Penyusunan Mushaf Utsmani. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Utsman memerintah untuk menyusun satu standar mushaf yang baku dengan bentuk bacaan yang dikenal sekarang. Selanjutnya, ulumul Quran pada masa Khalifah. Pengumpulan pertama setelah wafatan Nabi Muhammad saat terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak hafiz Quran gugur. Untuk mencegah kehilangan lebih banyak hafiz, Khalifah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk kitab yang lebih terorganisir. Pengumpulan ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit dengan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai tulisan dan hafalan sahabat. Selanjutnya yaitu pada masa Tabi'in tahun 656 sampai 750 Masehi. Studi tafsir pertama setelah masa sahabat, para tabi'in mulai menulis dan mengajarkan tafsir Al-Quran, menjelaskan makna dan konteks wahyu. Mereka menggali makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab yang lebih mendalam, serta menafsirkan ayat-ayat berdasarkan konteks sejarah dan sosial. Lalu, pada masa Orde Pertengahan, pengembangan tafsir dan fikih pada periode ini, perhatian terhadap tafsir Al-Quran semakin mendalam, dan penulisan-penulisan tafsir seperti Al-Razi dan Al-Baidawi menulis tafsir mereka dengan pendekatan rasional dan logis. Tafsir juga mulai berfokus pada pemahaman filosofis, teologis, dan historis. Pada masa ini juga berkembang studi mengenai ilmu-ilmu terkait Al-Quran seperti ilmu hadis, fikih, dan ilmu kalam. Lalu selanjutnya ada masa Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini studi Al-Quran berkembang pesat dan berbagai disiplin ilmu mulai dikembangkan seperti ilmu qiraat, ilmu tajwid, dan ilmu tafsir. Para ulama besar seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi menyusun tafsir-tafsir mereka yang komprehensif. Studi ilmiah tentang Al-Quran juga mencakup bahasa Arab, asbabun nuzul, dan nasikh wal mansuh. Yang terakhir pada masa modern 1500 Masehi sampai sekarang. Revitalisasi studi Al-Quran seiring dengan munculnya pemikiran modern dan reformasi intelektual, studi Al-Quran mengalami pembaruan. Beberapa ulama dan intelektual muslim seperti Said Qutb, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual dalam memahami Al-Quran. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang lebih aplikatif terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam konteks zaman modern. Bagi peradaban manusia, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki peran yang sangat penting sebagai petunjuk hidup atau hidayah bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, intelektual, maupun budaya. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah bagi peradaban manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi, yaitu sebuah tanda atau keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kenabian dan kebenaran wahyunya, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keindahan bahasa dan sastra, kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, keterjagaan dan keotentikan, pengaruh spiritual yang mendalam. Yang kedua, Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk hidup. Selain sebagai mukjizat, Al-Quran juga berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk hidup bagi umat manusia. Hidayah dalam Al-Quran adalah petunjuk menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa aspek dari hidayah yang diberikan oleh Al-Quran. Yang pertama, panduan moral dan etika kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. 2. Petunjuk dalam beribadah. 3. Penyelesaian masalah sosial dan keindahan kehidupan. Yang keempat, panduan menuju kebahagiaan abadi. Yang kelima, sumber hukum dan kebijakan.
Selanjutnya, Al-Quran dan pengembangan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran dan pengembangan ilmu pengetahuan modern adalah sebuah topik yang sangat menarik. Mengingat bahwa meskipun Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, banyak ayat-ayatnya yang sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Al-Quran bukan hanya kitab yang mengatur aspek spiritual dan moral umat manusia, tetapi juga memberikan petunjuk yang dapat mendorong manusia untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan antara Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber motivasi ilmiah. Yang kedua, Al-Quran dan penemuan ilmiah. Yang ketiga, Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa kemasan. Yang keempat, Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi kesimpulannya, Al-Quran tidak hanya merupakan kitab petunjuk hidup spiritual dan moral, tetapi juga sebuah sumber yang kaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak penemuan ilmiah modern yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menantang umat manusia untuk berpikir, merenung, dan menggali lebih dalam tentang alam semesta. Al-Quran memberi inspirasi bagi perkembangan sains dan dengan pendekatan yang benar. Ilmu pengetahuan dapat berkembang tanpa bertentangan dengan adanya agama.